Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Qur'an ada dua surat yang bergandengan, di mana yang satu berbicara tentang kemenangan, sedangkan yang lainnya berbicara tentang keragaman. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatah. Di dalam surat ini Allah menceritakan kemenangan perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, juga keunggulan umat Islam yang hidup dalam kasih sayang. Namun setelahnya kemudian Allah menyusul dengan satu surat, yaitu surat Al-Hujurat, yang berarti kamar-kamar atau banyak kamar. Surat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Hal ini memberikan isyarat bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan terbagi menjadi beberapa kamar. Orang-orang yang beriman akan terpecah menjadi beberapa kelompok. Tetapi umat diingatkan bahwa kamar manapun yang ada itu hanya sebuah gambaran. Semua kamar berada di dalam satu rumah, maka setiap orang ketika akan mengganggu kamar sebelahnya, dia harus berpikir akan keselamatan rumahnya yang juga kamarnya ada di dalamnya. Sejarah membuktikan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam terbagi dalam ragam kelompok akidah. Ada akidah Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Syiah, Syiah pun terbagi menjadi Zaidiyah dan Ja'fariyah atau Imamiyah. Kemudian ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah dan lain sebagainya. Mereka semua berbeda pendapat di dalam masalah-masalah usul, di dalam masalah-masalah akidah. Tetapi ingatlah keragaman mereka tidak mengeluarkan mereka dari bingkai rumah besar mereka, yaitu al-Islam. Apapun akidahnya, berbeda pendapat mereka tentang akidahnya, tapi semua masih mengaku beragama Islam. Kita tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Di dalam fikih pun umat Islam terbagi. Ahlussunnah wal Jamaah terbagi menjadi 4 fikih paling tidak. Fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian fikih Syiah pun terbagi Ja'fariyah dan Zaidiyah. Masih ada fikih-fikih yang lain. Satu dengan yang lain fikih tadi berbeda pendapat. Bukan antara Ahlussunnah dengan Syiah, bukan antara mereka dengan yang lainnya. Sesama Ahlussunnah pun banyak, bahkan ribuan perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan tadi masih dalam satu bingkai. Apapun madhabnya, dia adalah saudaramu karena rumahnya satu, masih berada di dalam rumah Islam. Ketika bicara tentang akhlak dan thariqah, para ulama juga berbeda pendapat, berbeda kelompok. Di sana ada thariqah
Tijaniyah, di sana ada tariqah Qadiriyah, di sana ada tariqah Naqsyabandiyah, di sana ada Syadziliyah, di sana ada Syatariyah, di sana ada Wahidiyah, di sana ada Tijaniyah. Tariqah taji amaliyahnya satu dengan yang lain saling berbeda, tapi yakinilah perbedaan mereka tak ubahnya seperti perbedaan kamar-kamar yang banyak, tetapi rumah mereka satu, rumah Islam. Pun di dalam bidang politik, umat Islam tidak akan pernah satu pendapat dimanapun mereka berada. Perbedaan sikap politik, perbedaan pilihan, perbedaan memilih pemimpin di dalam satu negara tidak mengharuskan dan tidak mengizinkan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Sebab apa? Perbedaan mereka dalam bidang politik pun tidak akan lepas dari keragaman mereka di dalam berfikih dan berakidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun madhabnya, apapun alirannya, dia adalah saudaramu dalam satu rumah. Konsekuensinya bagaikan satu rumah yang banyak dengan kamar. Ada anak-anak kecil yang kamarnya penuh tempat mainan, ada anak remaja yang kamarnya penuh dengan tempat hiburan, alat hiburan, dan ada orang tua yang kamarnya penuh dengan alat-alat peribadatan. Jangan satu kamar dengan yang lain saling mencaci dan mencela, karena keragaman mereka sebenarnya sudah sunnatullah. Jangan pula saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Putarlah apa yang kau suka di kamarmu, tapi jangan mengganggu sebelahmu, dan jangan sampai kita menghancurkan kamar sebelah, apalagi membakarnya, karena ketika kamar sebelah kamu bakar, dia akan melebar dan kamarmu akan terbakar pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pesan Al-Quran kepada umat Islam hari ini. Akan tetapi kesulitan kita untuk bersatu adalah karena apa? Karena umat Islam tidak punya pemimpin yang menyatukan mereka. Mereka banyak ormasnya, banyak organisasinya, banyak partai politiknya. Tidak ada satu partai politik yang mengikat mereka, dan tidak boleh ada satu partai yang mengklaim sebagai partai agama dan kafir yang lainnya. Jika engkau bertanya siapakah ketua ormas ini, engkau akan mudah menjawabnya. Jika engkau bertanya siapa pemimpin organisasi ini, anak kecil akan mengenal namanya. Tapi tanya hari ini, siapa umat Islam hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya, karena faktanya umat Islam memang sudah berbeda dan berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah ingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian orang-orang yang ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Tapi bagaimana kamu akan kembali kafir sedangkan dibacakan di tengah kamu ayat-ayat Allah dan di tengah kamu ada utusannya? Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Hujurat Allah bercerita tentang berbagai kelompok dengan berbagai ragam sikapnya. Ketika umat Islam berpecah belah, maka di antara mereka akan saling berburuk sangka satu dengan yang lain, akan saling menghina satu dengan yang lain, saling mencela satu dengan yang lain. Allah gariskan, la yaskhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jangan saling mencela satu dengan yang lain, jangan saling menghina dan merendahkan satu dengan yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina, bisa jadi yang dicela lebih baik daripada mencela. Satu kata yang Allah sampaikan di ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Apapun madhab akidahnya, apapun madhab fikihnya, apapun madhab akhlak dan tarekohnya, selagi mereka masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah ikhwah, saudara kita. Wajibnya apa yang kita lakukan ketika terjadi perpecahan umat Islam, baik pertengkaran karena perbedaan akidah, pertengkaran karena perbedaan fikih, pertengkaran karena perbedaan tarikah, pertengkaran karena perbedaan ormas, pertengkaran perbedaan politik, yang wajib dilakukan adalah fa aslihu baina akhawaikum. Kamu semua mesti bekerja keras untuk menciptakan perdamaian di antara saudara-saudaramu itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan jagalah hubungan baik kamu dengan Allah supaya kamu mendapat kasih sayang Allah. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wantahu amma nahakum wa zajar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani itu adalah aliran sesat, dan orang-orang Nasrani pun berkata bahwa orang-orang Yahudi itu adalah kelompok sesat, sedangkan mereka membaca kitab yang sama. Begitulah jika orang-orang yang tidak punya ilmu berbicara, akan seperti ucapan mereka. Kelak hari kiamat Allah akan menghakimi di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Perpecahan Yahudi dan Nasrani hari ini sudah kita warisi. Satu menyesatkan yang lain, yang satu mengkafirkan yang lain, yang sekelompok membid'ahkan yang lain. Mengapa persaudaraan umat Islam hari ini hancur? Mengapa kita tidak bisa rukun bersama-sama? Jawabannya sama dengan ayat tadi. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim, karena ada orang-orang yang tidak punya ilmu turut campur bicara soal agama, maka umat Islam akan berpecah belah. Wa'lamu anna Allaha lakum amran 'amima wa qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.